Siapkan diri kalian Soccermania, kita bakal maraton berita bola terlengkap dari seluruh penjuru liga. Langsung saja ke berita pertama. Kita buka kabar pertama dari daratan Afrika yang sedang diguncang kabar kurang sedap soal turnamen terbesarnya. Rencana Kenya, Tanzania, dan Uganda menjadi tuan rumah Piala Afrika 2027 mulai diragukan karena infrastruktur stadion, sistem tiket, hingga keamanan dinilai belum siap untuk turnamen 24 tim di 10 kota. The Guardian menyebut Komite Eksekutif CIF akan membahas opsi penundaan dalam rapat di Dar es Salaam pada 13 Februari 2026 akibat trauma kekacauan CHAN tahun lalu. Bicara soal panggung besar, ada sosok ikonik yang akhirnya kembali merumput di Timur Tengah setelah sempat menghilang dari skuad. Al Nassr sempat pincang dalam 3 laga tanpa Cristiano Ronaldo, termasuk saat menang tipis 1-0 atas Arkadak FC di Liga Champions Asia. Menariknya, Fabrizio Romano memastikan CR7 absen bukan karena cedera, melainkan keputusan manajemen PIF terkait urusan anggaran. Di usia 41 tahun, kembalinya Ronaldo melawan Al-Fateh SC sangat dinantikan karena kehadirannya terbukti mengubah gravitasi permainan dan memaksa lawan bertahan lebih dalam. Jika Ronaldo membawa aura positif bagi timnya, nasib berbeda justru dialami raksasa Prancis yang harus pulang dengan kepala tertunduk. PSG tumbang 1-3 dari Rennes di Roazhon Park. Meski dominan dalam penguasaan bola, gol tuan rumah dicetak Moussa Al-Tamari menit ke-34, Esteban Le Paul menit ke-69, dan ditutup oleh Brel Embolo menit ke-81. Sementara PSG hanya membalas lewat Ousmane Dembélé menit ke-71. Hasil ini membuat PSG tertahan di puncak dengan 51 poin dari 22 laga. Kini hanya terpaut 1 angka dari Lens, sedangkan Rennes naik ke posisi kelima klasemen dengan 34 poin. Kekalahan di lapangan tadi nyatanya dibayar kontan oleh sang pemilik klub lewat manuver bisnis yang mengejutkan industri penyiaran. beIN Sport milik Nasser Al-Khelaifi berhasil mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 dan 2030 senilai 61 juta euro, menggeser rencana platform League One Plus milik LFP sebelumnya. beIN sempat menolak penyiaran League One Plus dengan dalih tidak ada kesepakatan final yang berujung pada mundurnya CEO LFP Media, Nicolas de Tavarnos. Masih dari lingkaran manuver Al-Khelaifi, PSG kini mulai mengalihkan fokus untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. PSG serius mengincar Bruno Guimaraes dari Newcastle, namun laporan media Prancis menyebut harganya dipatok tembus 100 juta euro. Angka fantastis ini dianggap wajar mengingat performa Bruno yang mencetak 9 gol dan 7 assist dari 35 laga dengan kontrak hingga 2028. Bergeser ke Jerman, ada tim yang tampil jauh lebih efektif dan menunjukkan bahwa kerjasama tim bisa menghasilkan kemenangan besar. Borussia Dortmund mengejar FSV Mainz 4-0 di Westfalenstadion pada pekan ke-22 Bundesliga. Serhou Guirassy memborong 2 gol menit ke-10 dan menit ke-43, disusul gol Maximilian Bayer menit ke-15 dan gol bunuh diri Dominic Kor menit ke-84, yang semuanya berkat kontribusi 3 assist Julian Ryerson. Berkat hasil ini, Borussia Dortmund berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 51 poin, sedangkan Mainz berada di posisi ke-14 dengan 21 poin. Kemenangan telak tersebut rupanya menjadi sinyal bahaya bagi sang pemuncak klasemen Bundesliga yang kini mulai merasa terancam. Tim racikan Niko Kovac kini hanya terpaut 3 poin dari Bayern Munchen setelah mencatatkan 6 kemenangan beruntun. Media Jerman ramai membahas rekor 15 laga tanpa kalah Dortmund yang membuat tensi persaingan memanas jelang duel 28 Februari nanti. Tekanan kini berpindah ke Allianz Arena karena Bayern tidak bisa lagi sekedar mengandalkan reputasi menghadapi konsistensi Dortmund. Menghadapi tekanan dari Dortmund, Bayern langsung bergerak cepat mengamankan pilar pertahanan mereka demi stabilitas tim. FC Bayern resmi memperpanjang kontrak Dayot Upamecano hingga 30 Juni 2030, sekaligus meredam spekulasi kepindahannya. Sejak bergabung tahun 2021, bek asal Prancis ini sudah tampil dalam 180 laga dengan koleksi 6 gol dan 11 assist. Upamecano menegaskan komitmennya untuk menjaga clean sheet bagi Bayern.
Sayangnya, tidak semua pemain mendapatkan kepastian masa depan dibayar, terutama bagi striker yang kesulitan mendapatkan menit bermain. Nicholas Jackson dipastikan kembali ke Chelsea musim panas nanti setelah gagal bersaing dengan Harry Kane di Bayern Munchen. Klausul wajib belinya tidak aktif karena ia jarang bermain, bahkan sempat tak masuk skuad di FB Pokal akibat partisipasi di Piala Afrika. Dengan catatan hanya 5 gol dari 21 laga, Jackson kini mulai dipantau oleh klub-klub asal Italia dan Inggris. Nasib yang kurang beruntung di Jerman tadi berbanding terbalik dengan performa Milan yang terus memetik poin penuh di Italia. AC Milan menang tipis 2-1 di markas Pisa lewat gol Ruben Loftus-Cheek menit ke-39 dan Luka Modric menit ke-85. Sementara tuan rumah sempat membalas melalui Felipe Loyola menit ke-71. Berkat hasil ini, AC Milan berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 53 poin, sedangkan Pisa tertahan di posisi ke-19 dengan 15 poin. Di balik kemenangan dramatis Milan tersebut, sang maestro lini tengah kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola Italia. Luka Modric mencetak rekor sebagai pencetak gol tertua ketiga di Serie A pada usia 40 tahun 157 hari, tepat di bawah Costa Curta dan Ibrahimovic. Berdasarkan data Opta Paulo, Milan kini mengoleksi 53 poin dari 24 laga, menyamai capaian musim juara 1995-1996. Kombinasi kestabilan tim dan pengalaman pemain senior seperti Modric menjadi kunci utama Milan dalam perebutan Scudetto musim ini. Berkat peran vitalnya tersebut, manajemen Milan tampaknya ogah melepas sang veteran meskipun faktor usia selalu menjadi pertimbangan. Laporan media Italia menyebut AC Milan ingin mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak setahun lagi untuk Modric yang akan habis akhir musim ini. Meskipun sudah berusia 40 tahun, visinya yang tajam dianggap masih menjadi faktor serangan utama dalam perebutan gelar. Keputusan akhir ada di tangan Modric yang akan menilai kondisi fisiknya sebelum memutuskan untuk terus bertahan di San Siro. Kontras dengan keharmonisan Modric dan Milan, suasana di ibu kota justru memanas setelah salah satu pemainnya menolak bertahan. Zeki Celik menolak tawaran perpanjangan kontrak di AS Roma yang langsung memicu pergerakan dari Juventus dan Inter Milan. Tutumir Sato melaporkan, Juventus sangat agresif memburu sang bek untuk memperkuat sisi kanan. Juventus terus memantau celah negosiasi. Roma terancam kehilangan pemain inti secara gratis, sekaligus memperkuat pesaing langsung mereka di Serie A. Sambil memantau situasi di Roma, Inter Milan juga sibuk merencanakan kepulangan salah satu aset mudanya yang bersinar di Belgia. Inter bersiap mengaktifkan klausul buyback senilai 23 juta euro untuk memulangkan Alexander Stankovic dari klub Brugge pada Juni mendatang. Gelandang Serbia ini tampil matang dengan 36 laga, 7 gol, dan 4 assist, yang juga menarik minat Arsenal serta Chelsea. Meninggalkan hiruk-pikuk transfer di Italia, kita beralih ke Spanyol, di mana Barcelona akhirnya memilih jalan damai demi masa depan klub di Eropa. Barcelona resmi kembali bergabung dengan European Club Association (EFC) setelah sempat terisolasi akibat proyek Liga Super Eropa. Keputusan ini diambil setelah manajemen memutus keterlibatan dari perusahaan Liga Super dan pengajuannya disetujui pula dalam rapat dewan yang dihadiri Joan Laporta serta Nasser Al-Khelaifi. Langkah strategis ini dilakukan karena Barca sadar tidak bisa bertahan sendirian di politik sepak bola Eropa dalam jangka panjang. Tak hanya kembali ke lingkaran elit organisasi, kekuatan tempur Barcelona di lapangan hijau juga mendapat tambahan tenaga yang sangat dibutuhkan. Rapinya sudah kembali berlatih bersama tim di Ciutat Esportiva Joan Gamper setelah absen akibat cedera otot saat melawan LC. Meski belum mendapat lampu hijau untuk tampil penuh, ia berpeluang dimainkan melawan Girona dan diharapkan siap untuk leg kedua kontra Atletico Madrid. Kecepatan Rapinya dianggap sebagai senjata utama Barcelona untuk membalikkan keadaan setelah kekalahan telak 0-4 di laga sebelumnya. Kabar baik soal kembalinya pemain kunci juga datang dari sang rival abadi Real Madrid yang sempat dibuat tegang oleh kondisi bintang mereka. Kylian Mbappe dipastikan siap tampil melawan Real Sociedad setelah sempat dikhawatirkan mengalami masalah lutut karena hanya berlatih di gym. Alvaro Arbeloa dan sumber internal klub mengonfirmasi bahwa absennya Mbappe hanya langkah pencegahan di tengah jadwal yang padat. Dengan koleksi 38 gol dari 31 laga musim ini, kehadiran Mbappe tetap menjadi pembeda nyata bagi lini serang Los Blancos.
Dari duel para bintang di Spanyol, kita menuju kejutan dari kompetisi tertua di dunia, Piala FA, di mana tim kuda hitam berhasil mengukir sejarah. Wrexham melaju ke putaran kelima FA Cup untuk pertama kalinya sejak 1997 setelah menang 1-0 atas Ipswich. Josh Windass menjadi pahlawan lewat gol di menit ke-34 dalam laga ketat di Stoke Kairas yang minim peluang bersih. Wrexham sukses memaksa Ipswich untuk kini fokus sepenuhnya ke Championship. Jika Wrexham harus bersusah payah, Chelsea justru tampil tanpa ampun saat menghadapi lawan dari divisi bawah. Chelsea membekuk Hull City 4-0 di Stadion MKM lewat hat-trick Pedro Neto menit ke-40, menit ke-51, dan di menit ke-71, dan gol Estevao William di menit ke-59. Liam Delap menjadi bintang dengan sumbangan 3 assist. Kemenangan dominan ini memastikan langkah The Blues ke babak berikutnya sekaligus menjaga peluang meraih trofi domestik. Kemenangan telak Chelsea tadi terasa sangat personal bagi sang pelatih, yang seolah membuktikan bahwa mantan klubnya telah membuat kesalahan besar. Liam Rossenior sukses membalas sakit hati pemecatannya oleh Hull City pada Mei 2024 dengan kemenangan telak sebagai manajer Chelsea. Data Opta mencatat, The Blues kini selalu menang dalam 9 pertemuan Piala FA kontra Hull. Sebuah rekor sempurna. Gaya main Chelsea yang matang dan terstruktur di bawah Rossenior seolah menjadi sindiran bagi keputusan Hull yang melepasnya secara prematur. Kontras dengan kestabilan Chelsea di bawah Rossenior, Tottenham justru sedang berada dalam fase transisi darurat setelah pergantian nahkoda. Igor Tudor resmi ditunjuk sebagai pelatih Tottenham dengan kontrak singkat hingga Juni setelah pemecatan Thomas Frank. Fabrizio Romano dan David Ornstein mengonfirmasi bahwa ex-pelatih Juventus ini dipilih karena kedisiplinannya untuk menstabilkan tim yang sedang kehilangan arah. Meski menjadi solusi jangka pendek, Spurs dikabarkan tetap memantau nama lain untuk proyek masa depan mereka. Di tengah masa jabatan sementara Tudor, rumor mengenai kembalinya sosok pahlawan lama London Utara mulai berhembus kencang. Mauricio Pochettino dilaporkan menjadi target utama Tottenham untuk mengisi kursi pelatih secara permanen mulai Juli nanti. Jurnalis Nicolas Kira menyebut negosiasi terus berjalan meski nama Roberto De Zerbi tetap ada dalam daftar cadangan. Spurs berharap kembalinya Pochettino bisa mengembalikan DNA klub karena ia sudah paham betul kerasnya persaingan di Premier League. Kisah pulang ke rumah juga dialami oleh Phil Jones, meski kali ini perannya bukan lagi sebagai pemain di atas lapangan. Phil Jones resmi bergabung sebagai staf Michael O'Neill di Blackburn Rovers per 13 Februari, klub tempat ia memulai karir remajanya. Setelah gantung sepatu dan belajar di Akademi Manchester United, Jones diharapkan bisa membagi pengalamannya menghadapi tekanan level tinggi kepada skuad Blackburn. Kehadirannya dipandang sebagai aset nyata bagi stabilitas tim hingga akhir musim nanti. Jika Blackburn mengandalkan pengalaman Jones, Nottingham Forest justru melakukan pertaruhan besar dengan menunjuk pelatih yang punya catatan kurang meyakinkan. Nottingham Forest resmi menunjuk Victor Pereira sebagai pelatih hingga akhir musim, menggantikan Sendais demi keluar dari zona degradasi. Penunjukan ini dianggap beresiko karena Pereira datang setelah sempat melalui 10 laga tanpa kemenangan di awal musim ini. Namun, keberhasilannya menyelamatkan Wolverhampton musim lalu menjadi alasan utama Forest mengambil pertaruhan berani ini. Di saat tim lain lagi sibuk ganti pelatih, Brentford justru sedang menikmati buah manis dari ketajaman striker Brasil mereka yang baru saja mengukir sejarah. Igor Thiago dinobatkan sebagai Player of the Moon Premier League setelah mencetak 5 gol di bulan Januari, termasuk hat-trick ke gawang Everton. Ia menjadi pemain Brasil pertama yang memenangi penghargaan ini lebih dari sekali dan kini terus menempel ketat Erling Haaland di daftar top skor. Sebagai bentuk apresiasi, Brentford langsung memberikan kontrak baru berdurasi 5,5 tahun. Perpanjangan kontrak Thiago ini bukan sekedar soal penghargaan, tapi strategi jangka panjang klub untuk mengamankan aset paling berharga mereka. Striker berusia 24 tahun itu telah mengoleksi 17 gol dari 26 laga Premier League. Brentford mengamankan fondasi proyeknya dengan memperpanjang kontrak Thiago hingga 2031 dengan opsi tambahan setahun. Langkah ini diambil karena manajemen sadar bahwa mempertahankan mesin gol di sepak bola modern jauh lebih sulit daripada membelinya. Kabar mengenai regulasi juga menjadi sorotan. Mark Gui kini bisa membela Manchester City meski sebelumnya sudah tampil di Piala FA bersama Crystal Palace berkat aturan baru musim 2025-2026.
Regulasi terbaru FA kini memperbolehkan pemain membela dua klub berbeda di kompetisi yang sama, asalkan bukan putaran yang sama. Fleksibilitas ini menjadi keuntungan besar bagi City untuk memperdalam skuad mereka dalam perburuan juara. Kita tutup naskah kali ini dari Manchester Merah, di mana tangan dingin seorang legenda mampu membalikkan keraguan menjadi kemenangan beruntun. Michael Carrick sukses membawa Manchester United menang 2-0 di derby kontra City dan 3-2 atas Arsenal sejak ditunjuk sebagai pelatih interim. Carrick bahkan memberi Mikel Arteta kekalahan kandang pertama musim ini dengan raihan poin yang melampaui 3 laga sebelumnya di bawah Ruben Amorim. Terima kasih Soccermania sudah menyimak sampai tuntas. Dukung terus channel ini dan klik subscribe dan share ke teman kalian. Kita ketemu lagi besok, tetap update.